Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tanggap Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku season 4. Halo Happy Human, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kalian mendengarkan ini, kalian sehat selalu. Happy Human, kita sebentar lagi memasuki tanggal 10 Oktober. Nah, itu artinya hari itu adalah Hari Kesehatan Mental Sedunia. Makanya perlu kita bahas sebenarnya, Tanggap Rasa ini membahas tentang mental health issue. Apalagi aku nggak tahu sih sebenarnya maksudnya generasi strawberry itu apa, tapi nantilah kita mungkin jabarkan mengenai generasi strawberry yang kabarnya atau Gen Z ya kalau nggak salah ya, kabarnya dianggap lemah dan lemah dalam arti kesehatan mentalnya. Benarkah itu ya, kita nggak tahu ya. Makanya kita sekarang bersama kita udah mengundang mental health practitioner, Mbak Angga Angelika Praptantya. Halo Mbak Angga. Halo teman-teman semuanya. Bisa cerita dulu nggak? Mungkin Happy Human kan banyak yang nggak tahu ya. Ini kan cuma aku yang tahu nanti kesannya gitu. Kenalin dulu dong Mbak Angga siapa gitu, terus bergerak di bidang apa. Oke. Ya, halo teman-teman Happy Human semuanya, teman-teman Komnas HAM, teman-teman semua dari berbagai tempat. Perkenalkan, saya Angga Angelika Praptantya. Saya saat ini bekerja di Pusat Rehabilitasi Yakum yang ada di Yogyakarta. Saat ini saya menjadi monitoring dan evaluation project untuk mental health based community atau kesehatan jiwa berbasis masyarakat. Itu proyeknya kita mendampingi teman-teman yang mendapatkan diagnosa gangguan jiwa di 3 kabupaten di Yogyakarta, yaitu di Gunung Kidul, Sleman, dan juga Kulon Progo. Jadi kita mencoba untuk karena kan selama ini proses rehabilitasi teman-teman itu hanya sama seperti jantung, diabetes, pergi ke rumah sakit, selesai, berhenti di situ saja. Sedangkan untuk teman-teman ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa ini, kalau di kami, karena Pusat Rehabilitasi Yakum isunya adalah disabilitas, teman-teman ini sebenarnya adalah bagian dari disabilitas gitu. Jadi disabilitas mental, salah satunya juga disabilitas psikososial. Nah, itu sehingga mereka membutuhkan adanya rehabilitasi sosial gitu, supaya mereka bisa kembali pulih menjadi ya pulih lah, nggak bisa dikatakan normal tapi kembali pulih Ya. Disabilitas mental dan disabilitas psikososial itu sama apa beda itu? Itu sama sebetulnya. Oh gitu. Sama. Nah, ini aku menarik tadi berbasis masyarakat. Itu kayak gimana sih jadinya? Iya, sebenarnya sama. Maksudku sebenarnya kalau misalnya teman-teman habis dirujuk dari rumah sakit jiwa, kan mereka tetap mendapatkan treatment seperti pengobatan, ada terapi aktivitas kelompoknya juga atau TAK di dalam rumah sakit itu. Mereka diajak untuk kembali activity daily living-nya, aktivitas sehari-harinya teman-teman itu juga dirawat di sana. Nah, biasanya ketika mereka kembali ke rumah, itu kan berhenti tuh diajarin, karena misalnya bicara tentang orang yang punya diagnosa, contohnya apa ya? Misalnya skizo, misalnya. Teman-teman skizofrenia itu biasanya memiliki halusinasi. Nah, kan kalau di rumah sakit, perawat itu 24 jam ya merawat ya. Kayak memberikan obatnya, kemudian merawat dalam artian secara sosialnya juga ada kegiatan-kegiatan aktivitas sosial, kayak kemudian merawat diri, kayak mandi, makan, gunting kuku, itu juga diajari di teman-teman yang ada di rumah sakit jiwa. Tetapi ketika kembali ke rumah, kan harapannya itu bisa dilakukan oleh keluarga. Tapi pada kenyataan ketika mereka kembali ya harapannya kalau udah pulang dari rumah sakit kan orang sembuh gitu ya, sama kayak misalnya kita demam atau kita diopname karena tipes gitu, pulang harapannya udah sembuh gitu. Tapi kondisi disabilitas itu kan berbeda, artinya mereka secara berkepanjangan tetap masih membutuhkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya, terutama misalnya mereka yang activity daily living-nya itu belum kembali seperti semula, mandi, ganti baju, makan sendiri, itu misalnya contohnya seperti itu, kadang masih membutuhkan bantuan dari orang-orang sekitar. Nah, kenapa sih rehabilitasi sosial itu penting?
ya gitu, karena tadinya mereka di rumah, malu keluarga kan, kalau misalnya tahu ada keluarga yang mengalami gangguan jiwa misalnya. Akhirnya kan mereka nggak mau keluar rumah karena malu tadi. Nah, di proyekku kita mencoba mendorong gimana supaya kesehatan jiwa itu menjadi kesadaran bersama, sehingga teman-teman ketika kembali dari RSC itu bisa diterima oleh masyarakat juga. Sehingga memunculkan kepercayaan diri mereka, memunculkan kepercayaan diri keluarganya juga, supaya mereka tuh bisa diterima, bisa pelan-pelan kembali pulih, memunculkan rasa kayak, oh iya ternyata nggak apa-apa loh kalau aku tuh punya gangguan jiwa atau nggak apa-apa dengan kondisi ini, karena ya itu terjadi pada setiap orang gitu. Oh, jadi ini artinya masyarakat masih punya stigma ya sebenarnya terhadap disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa itu mungkin yang cuma istilahnya kayak yang di TV-TV itu atau yang pernah mereka lihat sebelumnya hanya terstigma di situ ya. Sehingga Mbak ingin mencoba meluruskan hal itu sebenarnya Mbak dan kawan-kawan di Yadom. Teman-teman, ya betul sekali. Ya, tapi emang separah itu ya Mbak. Kalau kita lihat kondisi mental health sekarang itu kayak gimana sih Mbak? Masih dalam proses penerimaan kalau menurutku ya. Kalau di Jogja sendiri, bicara di Jogja, bicara tentang kebijakan sebenarnya udah cukup inklusif ya, kebijakan-kebijakan yang ada di DIY sendiri gitu. Tapi memang kalau ditarik ke level nasional mungkin di beberapa wilayah juga sudah punya gitu, pemerintah sudah punya kebijakan yang inklusif juga berkaitan dengan disabilitas. Tapi memang untuk spesifik bicara tentang mental health itu masih sangat kurang. Pun misalnya kebijakannya ada, implementasinya tuh masih sangat mencoba mendorong itu gitu. Dan betul tadi Mas Dedi bilang bicara soal stigma gitu. Stigma itu sangat luar biasa untuk teman-teman yang mengalami gangguan jiwa. Kenapa sih? Karena tadi kita kan lebih susah ya untuk percaya sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Kalau sakit jantung, iya kan ada jantungnya, dibedah kelihatan ya. Kalau misalnya kesehatan jiwa itu kan walaupun mau dibedah kayak gimana, yang kita bisa tahu bahwa ada perbedaan hormon aja gitu antara misalnya buat teman-teman yang skizo mungkin kenapa mereka butuh obat psikofarmakologi misalnya yang mereka membutuhkan treatment itu ya karena ada tadi cuman untuk menyeimbangkan hormon. Tapi kan kalau misalnya dibedah nggak akan kelihatan seperti itu. Menyeimbangkan hormon ya dengan obat gitu ya, dengan farmasi. Tapi untuk saat ini gimana sih ketersediaan obat itu Mbak, yang mungkin Mbak tahu deh untuk teman-teman ODGJ itu, karena kan memang sepertinya butuh banget ya dengan obat itu. Tapi gimana nih kondisi ketersediaan obatnya dan ya mungkin juga pelayanan rumah sakit terhadap mereka itu seperti apa? Ya, nah kalau bicara soal obat sendiri, pada dasarnya ketersediaan obat kita itu ada ya, ada. Tapi memang ya, sebenarnya problemnya itu mungkin sebelum jauh ke permasalahan obat, lebih ke mereka aja mau nggak berobat gitu. Gitu ketika dulu, seseorang misalnya udah punya gejala, belum tentu seseorang itu mau untuk aku tak ini deh screening atau aku coba buat periksa gitu. Sebenarnya memang benar nggak sih aku punya masalah gangguan jiwa. Tapi kan ketika orang kayak udah mulai dengar ada halusinasi pendengaran misalnya, itu kan orang cenderung kayak nggak apa-apa, denial ya gitu. Karena tahu itu tadi bicara soal stigma gitu. Sehingga ketika misalnya seseorang didiagnosis, kemudian jadi biasanya tuh pengobatannya kalau menurutku tuh malah terlambat gitu. Mereka baru akan mendapatkan pengobatan ketika mereka sudah dalam posisi berat gejalanya. Kayak sudah mulai muncul halusinasi penglihatan, pendengaran, udah mulai agresif, kayak menyerang orang, atau mungkin berkeliaran di jalan, sudah terlepas dari realitanya, baru mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Nah, itu sebenarnya tantangan dari pengobatan dari diri sendiri ya. Setelah itu pun tantangannya yaitu karena mereka masih merasa ya ini sama kayak penyakit lainnya. Kalau aku udah minum obat, udah ngerasa baikan ya sudah aku berhenti. Padahal kan kondisi disabilitas, terutama disabilitas psikososial, obat itu kayak alat bantu gitu. Kayak mungkin seperti kursi roda buat teman-teman disabilitas fisik seperti itu. Nah, teman-teman disabilitas psikososial, obat itu harus terus-terusan. Yang itu hanya boleh dihentikan oleh dokter atau psikiater yang memberikan. Jadi kalau dokter psikiaternya sudah bilang kamu sudah sudah cukup nih, kamu nggak perlu minum obat lagi, ya itu mereka baru bisa untuk menghentikan. Tapi selama dokternya bilang
kamu masih harus terus minum obat, ya sebaiknya seperti itu. Tapi kebanyakan kejadian yang di lapangan adalah tadi badannya udah enakan, udah bisa, akhirnya udah obat berhenti gitu. Selain itu juga kadang masalahnya adalah di keluarganya malas punya hambatan, punya kesulitan untuk mengantarkan teman-teman berobat gitu. Karena bisa jadi mereka harus pergi cukup jauh ya jaraknya, kayak misalnya di Kulon Progo, mereka harus ke RSUD untuk teman-teman yang punya kondisi disabilitas psikososial yang berat misalnya, itu mereka harus ke RSUD, jadi belum bisa di puskesmas. Nanti kalau sudah lebih baik, biasanya baru bisa mengambil obat di puskesmas. Tapi balik lagi, ketersediaan obat di puskesmas dengan di RSUD juga berbeda. Ya ini masalah ketersediaan obat ya, ini berbeda. Tapi tadi yang paling penting sih poinnya aku lihat kesadaran diri sendiri ya Mbak, untuk berobat, dan mungkin masyarakat ya, bagaimana menyadarkan masyarakat itu ya untuk mendukung mereka berobat gitu. Betul. Sangat susah ya kelihatannya pekerjaan bangga. Susah-susah gampang ya. Nah ini ada gampangnya nih, gimana nih? Gampangnya tuh nggak gampang, susah-susah gampang dalam artian seperti ini. Kalau kita sudah bisa build membangun kesadaran, kita sudah bilang bahwa it's okay gitu, nggak apa-apa. Kondisi yang dialami oleh keluarga Anda atau kondisi yang Anda alami itu dialami juga oleh orang lainnya gitu. Anda tuh nggak sendirian gitu. Bahwa ini ya kondisi disabilitas, dan kan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, kenapa ada disabilitas mental di situ ya karena memang sudah diakui itu menjadi bagian dari disabilitas kan. Dan teman-teman berhak mendapatkan haknya sama seperti teman-teman lainnya gitu. Butuh akomodasi yang layak, butuh penyesuaian untuk kebutuhan-kebutuhannya mereka gitu. Kan ini yang nggak banyak diketahui oleh masyarakat kita yang ada di grassroots ya, yang ada di bawah. Sehingga ketika penyadaran itu dilakukan, baik dalam bentuk ngobrol bareng atau dalam bentuk sosialisasi, edukasi, itu membuat ternyata aku nggak sendirian ya, ternyata ini bisa ditangani ya gitu, aku bisa pulih lagi ya. Jadi memang aku bilang gampang adalah ketika kesadaran itu sudah tumbuh, ya akhirnya jadi muncul kebiasaan atau muncul jadi punya ya udah, berarti kalau udah tahu gejalanya seperti ini aku harus seperti ini gitu kan, sehingga meminimalisir kekambuhannya teman-teman juga gitu. Kenapa aku bilang susah-susah gampang? Susahnya ya ketika kita resistance terhadap informasi baru, kita denial ya kayak, dan memang kesulitannya kan dimulai dari diri sendiri, itu kan susah ya, menerima diri sendiri itu kan bagian dari kesehatan jiwa, itu hal pertama yang paling sulit kalau menurutku. Mengatasi kebebalan itu ya, aku sih aku ngomongnya sih kebebalan sih lebih sukanya Mbak. Ya tapi kan informasi sekarang kan eranya sangat-sangat masif gitu ya. Bahkan kalau nggak salah ada banyak kuesioner atau aplikasi gitu yang tersedia di internet yang mungkin itu bisa menjadi orang untuk mengetahui dirinya itu seperti apa, atau gimana Mbak? Atau malah itu self diagnose yang tiba-tiba itu digunakan sebagai alibi gitu, karena kan biasanya orang-orang melakukan hal seperti itu kan. Nah itu gimana itu? Harus memang dibarengi ke para ahli, atau ya self diagnose sudah cukup gitu, terus kita obati sendiri dengan herbal itu mungkin dengan ada iya sih, bener sih Mas, karena kan ya pasti semua orang kalau kita bilang kayak pengen tahu ya diri saya tuh seperti apa sih, pengen kenal sama dirinya sendiri, aku seperti ini nggak sih, aku seperti itu nggak sih. Dan salah satu caranya kan tadi ya dengan ada aplikasi ngecekin gitu, aku kayak gini nggak sih, aku kayak gitu nggak sih, atau baca zodiak gitu kan, biasanya ada karakternya gitu. Kalau Scorpio tuh seperti apa misalnya ya contohnya. Nah tapi ini kalau bicara tentang kesehatan mental, memang sebaiknya untuk mendapatkan diagnosis itu dilakukan oleh profesional, bisa di psikolog maupun psikiater. Kenapa? Karena tentu saja kan nggak semudah itu ya. Kayak ada beberapa hal yang pasti dilihat juga. Keluhannya apa, sudah berapa lama dialami, gejala-gejalanya apa. Karena kan satu diagnosis dengan diagnosis yang lain itu akan berbeda. Bahkan seseorang jika sudah mendapatkan satu diagnosis dalam beberapa waktu atau beberapa jangka waktu tertentu, itu bisa saja bertambah diagnosisnya. Jadi misalnya skizo dengan
ada gangguan moodnya juga, misalnya gangguan psikotik dengan gangguan mood. Itu kan udah dua hal yang berbeda tapi dialami dengan dalam satu orang gitu. Itu mungkin banget terjadi gitu, dan itu nggak bisa kita sendiri yang ngecekin. Misalnya kita, tuh kayaknya ini dadaku sebelah sini sedut-sedut nih sakit, terus kan nggak bisa, ini aku jantung ini, kan nggak bisa kayak gitu. Walaupun kita baca di Google ciri-ciri penyakit jantung adalah merasa kram di bagian dada, padahal kan nggak bisa Belum tentu seperti ya. itu, belum tentu. Nah sama, mental health juga sama kayak gitu. Untuk awal permulaannya kalau kita memang mau cari bantuan ya harus ke psikolog maupun ke psikiater gitu. Oh, oke. Mbak ada waktu ideal nggak sih? Maksudnya kayak kalau ke para pakar itu, misalkan ke profesional itu ada waktu idealnya nggak sih? Kalau gigi kan misalkan kayak kita harus ke dokter gigi kan 6 bulan sekali. Kalau kita gitu idealnya ke psikiater atau psikolog itu sebenarnya kalau menurutku sendiri pribadi ya, kalau aku sih enggak. Kayak kita mau ketemu dokter konsultasi, ya ketika kita merasa udah nggak nyaman, ya pergi gitu. Misalnya udah radang nih sakit sebelum kita demam, kan pasti kita obatin dulu lah gitu. Tapi obatnya apa ya yang cocok kan gitu ya. Nah sama ketika kita udah mulai, misalnya kita punya problem atau punya masalah, udah mencoba mencari pertolongan, cerita ke teman-teman terdekat, cerita ke keluarga atau cerita tapi kok ternyata belum nemu ya ini aku harus kemana, dan itu benar-benar sudah membuat kita tidak produktif, membuat misalnya tidur kita jadi terganggu, kita udah nggak punya nafsu makan, dan itu misalnya udah terjadi sekitar 2-3 bulan, ya kalau menurutku penting sih perlu untuk segera ke mencari profesional. Bisa ke psikolog atau ke psikiater gitu. Tapi kalau menurutku sendiri sih sebenarnya ketika pertama kali kita pergi, kita tuh nggak mungkin yang kayak, kan orang tuh takut ya pergi ke psikolog itu gara-gara takut, wah aku nggak gila kok gitu, ngapain kok aku harus pergi ke sana. Enggak, kamu memang nggak harus, kamu bukan orang dengan gangguan jiwa kok kalau kamu pergi ke mereka gitu. Kamu butuh bantuan, kamu butuh sharing, butuh melihat dan kenal dirimu lebih dalam. Ya mereka yang akan membantu kamu. Ibaratnya kamu punya benang kusut di kepalamu, yang mereka tuh cuma bantu megangin ujungnya, kamu yang ngudari sendiri nanti, sebenarnya seperti itu. Oh, wah ini lagi stigma ya. Ini sebelum ke psikolog atau psikiater aja stigma gitu, bahwa iya gitu. Betul. Buat kita sendiri aja, aku kadang kalau lagi di lapangan gitu, temennya Mbak Angga tuh yang suka jalan-jalan. Iya emang temanku, aku bilang gitu. Ya mereka memang temanku. Ya kenapa nggak jadi teman? Aku bilang sama-sama masih manusia kan. Kita bisa memanusiakan manusia kan. Ya justru orang-orang kayak gitu yang butuh buat jadi teman. Aku bilang gitu, diajak ngobrol. Dan biasanya kalau aku jawabin kayak gitu, nanti yang ngejakin diam. Nah ini Mbak, aku mau minta tips juga nih. Mungkin kan ya aku kadang-kalanya mungkin ke psikolog atau psikiater, tapi kan aku takut tetanggaku atau takut apa. Ini ada tips nggak buat ngatasin tetangga-tetangga yang julid itu? Iya, satu ya, penerimaan diri. Kan kalau kami biasanya itu ada 5 yang perlu diingat bicara tentang sehat jiwa adalah ya Mas. Jadi kalau di kami sehat jiwa tuh yang pertama adalah menerima diri sendiri dulu. Dalam artian menerima dirinya aja ya. Ya segala kelemahan, kelebihan, kekurangan apapun itu, ya itu kita terima. Termasuk kritik atau pujian dari lain, ya untuk diri kita harus bisa terima gitu. Terus yang kedua adalah menerima orang lain, membiarkan orang lain untuk menilai kita, membiarkan atau kitanya juga bersosialisasi. Yang kedua itu adalah kita tuh menerima orang lain. Jadi selain menerima diri sendiri, menerima orang lain masuk ke hidup kita juga tuh. Kayak bersosialisasi, ngobrol sama orang, itu kan kita membiarkan diri kita menerima orang lain untuk masuk ke hidup kita, berteman gitu ya. Nah, yang ketiga itu berani menghadapi tantangan. Nah, mungkin itu bisa masuk di situ ya. Gimana sih caranya menghadapi tantangan orang-orang yang memberikan stigma ke kita kan gitu. Kemudian yang keempat itu adalah berpikir positif. Kemudian yang kelima adalah bahagia. Itu ciri-ciri orang sehat jiwa. Jadi itu mantra kalau buat kami teman-teman di mental health. Oh, mantranya itu tadi 5 hal itu ya. Bener, kalau ada satu aja kayak misalnya, kayaknya aku hari ini susah deh untuk menerima orang lain, kayak aku nggak pengen ketemu orang. Nah itu udah udah jadi warning ya. Wah berarti ada sesuatu nih, apakah aku burnout
apakah aku merasa sedang tidak baik-baik saja, aku butuh apa untuk itu ya, supaya aku bisa kembali menerima orang lain, misalnya seperti itu, supaya aku bisa kembali bersosialisasi lagi. Nah itu jadi buat aku itu jadi tips and trikku kalau sehari-harinya mau bersosialisasi atau aku mau berkegiatan. Nah tadi untuk gimana ya biar omongan tetangga nih nggak bisa ditanggapin gitu kalau misalnya aku ke psikiater atau ini, ya tadi berani nggak menghadapi tantangan. Kamu sudah menerima dirimu sendiri belum bahwa ya memang aku butuh itu kok gitu. Kan ketika tetangga kok pergi ke psikiater kok, kenapa? Kadang kan kita ngerasa kayak malu ya buat menjelaskan ya. Tapi ketika kita saya pergi ke psikiater, saya pergi ke psikolog karena memang saya membutuhkan. Tapi saya belum mendapatkan diagnosis misalnya dari psikolog bahwa saya mengalami gangguan. Karena menurut saya sama kayak misalnya ibu lagi batuk, maksudnya kitanya yang tahu kenapa kita membutuhkan psikolog itu, kita yang memberikan edukasi buat si tetangga ini gitu, supaya tetangga ini jadi tahu oh ternyata itu toh. Itu tadi ya. Itu tadi para tetangga, jadi sebenarnya nggak ada masalah juga ya, ke psikolog kan belum tentu ya dapat masalah ya. Mampir, siapa tahu temannya psikolog, kayak bangga. Iya benar. Jadi nggak ada masalah kan ya. Tapi gini Mbak, aku kemarin kan naik kereta tuh, ya kan? Ya, di KRL itu, ya kebetulan aku kan disabilitas ya, jadi masuk di kursi prioritas bersama teman-teman lansia gitu kan. Nah saat itu mungkin teman-teman lansia lagi ngobrolin generasi di bawahnya gitu loh. Ya nggak tahu, mungkin ya aku dikira tua atau gimana, tapi ini agak sedikit memantik sih sebenarnya. Ini jadi gini, ada korelasinya nggak sih Mbak sebenarnya tentang mental sekarang itu daripada generasi sebelumnya? Karena dia ngomong bahwa anak sekarang itu nggak itu kuat, payah kayak gitu-gitulah intinya. Tentang generasinya dia gitu, itu mungkin kayaknya generasi yang udah umur 50-an 60-an lah itu sekitar segitu kalau dari suaranya. Baby boomers ya. Ya baby boomers, apa nyebutnya itu ya, baby boomers. Ya kan kalau sekarang ada leveling gitu ya. Anak-anak sekarang kayak misalnya kelahiran 2000 itu udah masuknya berarti Gen Z gitu. Kelahiran 91, 92 ya itu generasi milenial. Milenial. Aku milenial berarti. Iya, masuk yang mana kan itu ada waktu-waktunya ya, ada rentang tahunnya gitu. Dan mungkin yang lagi rame dibicarakan sekarang itu kan perbedaan antara milenial sama generasi Z ya, Gen Z. Ya, kalau menurutku pastilah perubahan itu ada. Bahkan sama orang tua kita aja namanya gap generation itu pasti ada. Karena kan namanya dunia itu selalu berkembang ya setiap harinya. Bicara tentang masyarakatnya, budayanya, teknologi apalagi gitu. Jadi ya ketika orang-orang anak-anak sekarang ini lebih lemah ya daripada anak-anak yang dulu, ya anak-anak dulu mengalami namanya perang dengan Jepang, maksudnya nenek-nenek kita dengan Jepang dan Belanda, mereka mengalami peperangan. Hidup itu sangat sulit gitu kan, berjuang hidup. Sedangkan kemudian di orang tua kita sudah dalam proses kemerdekaan Indonesia, misalnya nih orang Indonesia, gimana ya otomatis itu tadi mencoba pelan-pelan untuk mengembalikan kehidupannya. Kemudian muncul nih generasi milenial, generasi kita misalnya ya, saya sama Mas Dendi gitu misalnya. Ya, terus yang kayak udah mulai settling. Kemudian tiba-tiba di generasi kita nih muncul teknologi baru yang tadinya kita cuma telepon ke wartel, tiba-tiba muncul ada telepon handphone. Kita tuh ada di tengah-tengah yang merasakan perubahan itu. Kemudian muncul adik kita yang kelahiran 98, 2000 itu yang sudah dengan iPhone, sudah ada iPhone berapa mereka sudah lahir gitu kan. Teknologi lebih banyak, informasi lebih banyak. Kita lebih merdeka sekarang dalam artian tidak ada pembatasan apa-apa lagi kan sekarang dibandingin dulu gitu. Itu ya tentu saja akan menciptakan karakter atau kepribadian yang berbeda gitu, memang nggak bisa disamakan. Tapi kalau dibilang mereka lebih lemah atau enggak, kalau menurutku setiap generasi pasti ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing ya. Gitu. Nggak bisa ya itu tadi, kita nggak bisa melabeli atau memberikan stigma antara generasi yang satu dengan yang lainnya. Berarti tergantung konteks peristiwanya ya Mbak?
Iya, ini Yang ngomongin tadi apa itu. dulu nih? Lebih lemah nih bicara tentang apa nih? Gitu. Tapi memang ada lemahnya ya. Ada lemah. Kalau menurutku masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Kayak yang aku dengar sekarang generasi strawberry itu misalnya mereka lebih kreatif ya. Kan bicara tentang kenapa sih kok mereka Gen Z itu disebut generasi strawberry, karena cantik di luar, kesannya enak, merah dengan ada bintik-bintiknya. Itu melambangkan kekreatifannya mereka. Tapi ketika jatuh itu langsung banyak. Oh ya, paham. Oh, jadi begitu. Makanya disebut generasi strawberry ya. Itu kenapa mereka disebut generasi strawberry, karena secara kreativitas mereka sangat baik, tapi ketahanan atau resilience-nya mereka mungkin yang sedikit mungkin dianggapnya kurang ya. Jadi misalnya mungkin ditegur atau mengalami kesulitan sedikit, akhirnya mereka memutuskan untuk menyerah kayak gitu. Akhirnya memilih untuk resign gitu. Oke. Nah, ada tips nggak misalkan kayak gitu tadi itu? Apa ya tipsnya? Itu tergantung ini ya, tergantung konteks juga, tergantung situasi. Kan ini kita tadi kan ngomongin bentar lagi kita mau HKJS ya, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, ini menarik banget. Tema tahun ini itu kesehatan jiwa sedunia itu berbicara tentang kesehatan jiwa di tempat kerja. Jadi temanya itu adalah It is time to prioritize mental health in the workplace. Jadi temanya di tahun ini. Nah, kalau tadi kita bicara tentang Gen Z dan mungkin di tempat kerja gitu kan, bagaimana mereka dianggap sangat kreatif tapi sangat lemah. Ya kalau menurutku bisa jadi kebutuhan tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Jadi tipsnya ya dikomunikasikan. Apakah kebutuhanmu, apa kebutuhan, kan satu dan yang lainnya pasti akan berbeda. Kita pasti akan selalu beradaptasi dengan apapun itu ya. Jadi kalau menurutku ya komunikasi itu penting, dan buat teman-teman Gen Z juga ketika punya kesadaran, punya rasa apa ya, ada yang tidak nyaman atau apa ya, itu penting untuk dikomunikasikan. Karena kadang kalau kita nggak mengkomunikasikan, kita nggak pernah tahu problemnya tuh apa sih gitu. Jadi nggak kemudian langsung ngejudge kayak, kamu tuh lemah banget sih gitu aja kok gini ya. Nggak akan semudah itu, pasti akan ada alasannya. Mungkin buat kita karena kita udah pernah ngalamin sehingga kita mikirnya alah gitu doang kok kayak gitu. Tapi buat mereka yang tidak pernah mengalami itu ya pasti akan berbeda juga copingnya atau cara mengatasi stres atau cara mengatasi masalahnya pasti akan berbeda. Tapi ada nggak cara-cara yang mungkin secara umum gitu ya, secara meluas gitu Mbak, bisa dilakukan tiap-tiap individu gitu. Kalau tadi kan persoalannya karena kebutuhan individu berbeda, tapi ada nggak strategi sebenarnya atau cara menangani mental health ini secara umum gitu, yang mungkin bisa saja kita praktekkan nih? 5 mantra tadi ya kalau mantra itu ya. Yang pertama tadi itu ketika sudah menerima diri belum gitu. Kemudian juga yang pertama mungkin kita bisa kenalin diri kita sendiri dulu. Kita punya kebutuhan apa, yang itu kemudian bukan kemudian ketika kita punya kebutuhan A, orang harus menyesuaikan ya, enggak. Tapi kita harus sama-sama beradaptasi. Ketika kita punya kebutuhan itu, tapi orang lain nggak bisa provide atau mungkin dimanapun itu mungkin nggak cocok di orang, ya kita juga harus beradaptasi. Oke, nggak bisa nih gitu, aku harus masukin semua yang berkaitan dengan aku ke orang lain, sama juga sebaliknya. Jadi harus ada proses yang sama-sama memahami nih, saling memahami. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman tuh punya cara coping stres yang baik. Kan macam-macam orang beda-beda ya, ada yang senang olahraga, ada yang suka makan kalau lagi stres. Kemudian ada yang suka belanja, maksudnya pastikan coping stresnya itu tidak merugikan orang lain. Jadi coping stress yang kita lakukan juga tidak merugikan diri kita. Misalnya kita senang olahraga, kemudian ketika kita olahraga, saking stresnya olahraga, terus akhirnya badannya overtrain, kita malah jadi nyakitin diri sendiri, kan itu nggak bagus. Jadi tetap harus ada koridor amannya gitu. Jadi kalau misalnya senang makan, ya makan nggak apa-apa, senang. Tapi ya jangan kemudian makan terus ya. Iya. Semua dimakan, yang kayak eksesif atau berlebihan itu kan sesuatu yang berlebihan, itu tidak baik. Jadi memang
Itu coping stress, kenal diri sendiri, tahu coping stress kita seperti apa. Kemudian yang paling terakhir, ketika tahu teman-teman itu nggak bisa lagi, minta tolong itu nggak apa-apa loh. Itu minta tolong ke siapapun. Minta tolong itu nggak apa-apa. Iya, karena aku rasa gengsi itu ada di mana-mana gitu. Jadi kayak cuma minta tolong, say I'm not okay, itu nggak apa-apa. Kalau kamu lagi nggak baik-baik saja itu nggak apa-apa. Jadi 3 hal itu sih kalau menurutku. Minta tolong ya nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian jadi dikit-dikit minta tolong, enggak. Tapi ya kamu juga harus tahu ada limitnya sampai tadi di titik mana gitu. Iya benar. Selalu ya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi minta tolong berlebihan itu juga tidak baik gitu. Oke Mbak, sepertinya tadi itu pesan juga untuk Happy Humans ya, bahwa 3 hal tadi, mantra jiwa, 5 mantra tadi, sehat jiwa. Atau ada tambahan nggak Mbak untuk pesan Happy Human? Apa ya pesanku ya teman-teman? Kayak aku yakin karena saking banyaknya informasi di luar sana, teman-teman tuh bisa mengakses semua informasi gitu. Dari apapun yang berkaitan dengan apapun. Tapi tetap menurutku paling penting adalah teman-teman bertanya atau mencari informasi itu ke orang yang tepat. Jangan sampai informasi itu malah jadi misinformasi gitu, yang mana itu nanti akhirnya kan merugikan ke diri kita sendiri ya. Jadi make sure ketika dapat informasi mengenai mental health itu teman-teman benar-benar tahu secara utuh. Jadi selalu bukan skeptis ya, tapi kalau aku lebih ke cross checking, ini benar nggak, ini seperti ini atau enggak. Ya jangan sampai kemudian kita memakan utuh-utuh gitu, padahal belum tentu itu betul gitu. Karena kan tadi segala sesuatu itu dinamis. Semua itu bisa berubah, jadi ya belajar hal yang satu itu baik, tapi ketika ada informasi yang lain itu bisa dikembangkan. Jangan menutup diri lah untuk berkembang lebih baik. Wah, ya, terima kasih Mbak Angga. Saya kira ini ya pesannya yang paling terakhir lah, yang bisa aku tangkap sebenarnya itu jangan menutup diri lah. Karena mungkin kalau kita menutup diri juga apa ya, kita nggak bisa coping lah ya kalau kita punya masalah gitu, ibaratnya. Iya betul. Kan gitu. Jelas. Mau menerima bantuan kan juga jadi sungkan gitu kan. Apa sih lu gitu kan. Nah itu tadi Happy Human, menarik banget. Kita ya bercerita lah tentang sebenarnya mental health itu ya tergantung dari kesadaran diri kalian sendiri gitu. Apalagi tadi disebut bahwa ya jangan sampai menutup diri lah, karena kalau kita menutup diri maka kita kemungkinan akan sungkan meminta tolong gitu. Jadi ada gengsinya mungkin ya, atau sungkan lah ya aku bisa bilang. Ya udah Happy Human, kalau pingin komen silakan komen di bawah boleh, atau Happy Human bisa kirim email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Ikuti terus media sosial Komnas HAM, Instagram @komnas.ham, X atau Twitter @komnasham, Facebook Komnas HAM, YouTube channel Komnas HAM, dan teman-teman Happy Human bisa live chat, bisa chatting dengan admin kami setiap hari kerja jam 1 sampai jam 3 dan mudah-mudahan dibalas. Oke Happy Human, itu dulu untuk hari ini. Selamat bertemu lagi di episode Tanggap Rasa berikutnya. Dadah.